Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama 96,8 Perkasa FM. Selamat sore kaum Perkasa, selamat sore masyarakat Tulungagung dan Kediri Raya. Selamat sore muslimin, muslimat, santriwan, santriwati, pengurus Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu Tulungagung. Alhamdulillahirrabbilalamin, sore hari ini kita kembali dalam program Zona Islami Spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ranti Boyolangu Tulungagung dengan kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anamusin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ranti Boyolangu Tulungagung. Kaum berkiasa, marilah kita bersama-sama simak kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Anamusin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ranti Boyolangu Tulungagung. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fatahiyah dan pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneruskan kajian Zona Islami sore, kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah. Kita sampai kepada hikmah yang kedua. Al-Hikmatu Saniyah, hikmah yang kedua. Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ma taraka minal kamal syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Ma taraka minal kamal syai'an, tidak akan meninggalkan sedikit pun kesempurnaan pengabdian atau ubudiyah, tidak akan meninggalkan sedikit pun kesempurnaan ubudiyah atau pengabdian man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsi, yaitu orang yang bisa memposisikan dirinya di hadapan Tuhannya seperti posisinya seorang budak, seorang hamba di depan majikannya atau di depan sayyidnya. Hikmah ini memberikan satu kesimpulan bahwa orang yang benar-benar mengerti bahwa dia adalah seorang budak, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah meninggalkan kesempurnaan untuk pengabdian kepada Allah Ta'ala. Sehingga fakama yuhibbu syakhs ayyara min abdihil mamluk atau atlahu wal khudu wal imtisali awamirih wa yakrahu ayyara minhu mukhalafatahu wa adamal inqiyat lahu ma'a annahu insanun mislah, kadzalika Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu ayyara minhu at-ta'ah wal imtisali awamirih wal inkisar ladaihi. Artinya, sebagaimana seseorang itu senang ketika melihat budak yang dimilikinya itu taat kepadanya, sopan santun kepadanya, melakukan perintah-perintahnya, menjauhi apa yang dilarang oleh dia, maka sebagaimana seorang majikan itu senang apabila budaknya itu taat, budaknya itu baik, budaknya itu nurut, ya. Sebagaimana budak tersebut, sebagaimana majikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzalika Allah Subhanahu wa Ta'ala
yuhibbu ayyara minhu at-ta'ah wal imtisal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala niku akan seneng. Allah itu akan seneng melihat hambanya itu taat kepada Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah itu tidak suka yakrahu minhu dzidzalik. Dan Allah tidak akan suka melihat hambanya niku kurang ajar kepada Allah, hambanya membangkang perintah Allah. Ini Allah mboten suka. Makanya fal insanul kamil, manusia yang sempurna itu huwallazi anzala nafsahu min rabbihil khaliq azza wa jal manzilata abdihil mamluk min nafsi. Maka bisa disimpulkan manusia yang sempurna, manusia yang baik, manusia yang sempurna itu adalah orang yang bisa memposisikan dirinya di hadapan Allah seperti seorang budak di depan sayyidnya atau di depan majikannya. Jadi seorang manusia yang sempurna nggih, manusia yang sempurna di dalam penghambaannya, manusia yang sempurna di dalam sifat ubudiyahnya, itu adalah manusia yang bisa memposisikan dirinya di hadapan Allah itu seperti seorang budak, seperti seorang budak di depan sayyidnya. Maka faidha hadasathu nafsuhu bil maksiat aw wajahathu faridah minal faraid aw nafilah minan nawafil istash'ara min nafsi anna rabbahu muttali'un alaih fi kulli ahwali. Oleh karenanya misalkan dalam diri kita itu ada terbersit suatu keinginan ingin bermaksiat, ingin durhaka kepada Allah, bagaimana? Maka sadari bahwa Allah selalu melihatmu, Allah selalu melihat kita. Ketika kita membangkang kepada Allah, kita melakukan menerjang larangannya, kira-kira Allah marah apa enggak? Coba bayangkan kalau kamu punya budak, lalu budakmu itu membangkang terhadap perintahmu, kamu marah apa enggak? Tentu kamu akan marah. Kita kalau punya karyawan, kita punya budak, kemudian budak kita itu membangkang perintah kita, kira-kira kita marah apa enggak? Marah. Kita marah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan marah ketika hambanya itu membangkang perintahnya. Maka manusia yang mulia itu adalah mereka yang sadar ya kalau dirinya itu adalah seorang hamba, lalu berusaha memposisikan dirinya di hadapan Allah Ta'ala seperti seorang budak di depan majikannya. Makanya ketika kita akan melakukan maksiat, coba kita bayangkan kira-kira Allah marah apa enggak? Tentu marah. Sebagaimana seorang sayyid, seorang majikan itu tentu akan marah ketika melihat budaknya membangkang perintahnya. Ketika budaknya kurang ajar kepada dirinya, tentu sang majikan, sang sayyid itu marah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Allah akan marah kepada kita manakala kita kurang ajar kepada Allah. Bagaimana maksud kurang ajar itu? Kita membangkang perintah Gusti Allah. Ketika Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, kita kok membangkang, pasti Allah marah. Atau ketika kita meninggalkan perintahnya, kita diperintah kok orang lakoni,
Ya, tentu Allah akan marah. Sebagaimana seorang majikan itu akan marah manakala budaknya atau karyawannya lah itu mbangkang perintai. Misalkan ada karyawan padahal niki nggih, karyawan itu diperintah majikannya mboten manut. Kira-kira kalau jenengan jadi majikan seneng apa ndak? Kalau kita jadi majikan, jadi bos. Lalu kita punya karyawan kita itu mboten manut perintah kita. Kira-kira awake dhewe nesu mboten? Nesu. Kalau karyawan kita itu kok wani berani dengan kita, kira-kira kita nesu mboten? Nesu. Nek karyawan kita kurang ajar kepada kita, tentu kita akan marah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu tentu akan marah, akan murka manakala melihat kita semua sebagai budaknya Allah, hambanya Allah kok mbangkang perintahipun Allah taala. Makanya sebagaimana seorang sayyid, seorang majikan itu seneng ketika budaknya atau karyawannya taat kepadanya, duwe unggah-ungguh, sopan santun kepadanya. Sebagaimana seorang sayyid, seorang bos itu senang melihat karyawannya taat, sopan, demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu akan senang. Allah taala akan senang apabila melihat hambanya itu taat kepada perintah Allah taala. Ketika hambanya punya sopan santun kepada Allah, ketika hambanya nurut perintah Allah, melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan senang. Oleh karenanya mataraka minal kamal syai'an, tidak akan meninggalkan sedikit pun kesempurnaan penghambaan, yaitu man aqaman nafsah, orang yang bisa memposisikan dirinya di hadapan Tuhannya maqama abdi min nafsih, seperti seorang budak di depan majikannya. Maka ini benar-benar harus kita renungkan. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus nurut perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah. Maka dengan cara kita nurut perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah akan senang kepada kita, Allah akan cinta kepada kita. Sebagaimana seorang majikan itu akan senang ketika melihat budaknya, karyawannya manut, nurut, duwe sopan santun dan seterusnya. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan Karim, energi penuh berkah bersama dengan 96,8 Perkiasa FM. Kaum Perkiasa, marilah kita lanjutkan kajian kitab Hikam Al-Hadadiyah bersama dengan Kiai Muhammad An-Musin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Kranti Boyolali, Tulungagung. Ya, kita teruskan. Jadi aplikasi atau penerapan dari hikmah ini bagaimana? Maka hendaknya kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus nurut perintah-perintah Allah. Kita harus punya adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana seorang majikan, seorang sayyid itu akan seneng ketika melihat budaknya manut, nurut, duwe unggah-ungguh, kemudian menjauhi apa yang dilarang. Tentu seorang majikan ini akan seneng melihat budak atau karyawannya seperti itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
kita berusaha jangan sampai Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyid kita, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, jangan sampai Allah melihat kita berbuat maksiat. Ya, jangan sampai Allah melihat kita berbuat maksiat, dan jangan sampai Allah melihat kita tidak melakukan perintahnya. Ini merupakan satu kewajiban kita. Jadi lek wis ngerti bahwa Allah itu senang kepada kita sebagai budak ini, apabila kita melakukan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, Allah senang. Lalu PR selanjutnya bagi kita bagaimana? Kita berusaha ojo sampai Gusti Allah nyawang aku nalikane aku maksiat. Lan ojo sampai Gusti Allah nggih nyawang aku ninggalke ibadah. Maka kalau kita ingin bermaksiat, lek ada perasaan dalam hati kita enek kepinginan pengen maksiat, maka sebelum melakukan maksiat ngen-ngenen golek panggonan sing Gusti Allah mboten mirsani. Apabila dalam diri kita muncul keinginan, kepinginan ingin berbuat maksiat, maka bagaimana? Ya sebelum melakukan maksiat ngen-ngenen dhisik, carilah tempat, ya carilah tempat untuk bermaksiat sekiranya Allah tidak melihatnya. Di mana tempatnya? Tentu tidak ada. Ora enek. Di bawah langit, di atas bumi, itu semuanya adalah milik Allah. Allah selalu melihat hambanya. Maka tidak ada satu tempat pun kecuali Allah melihatnya. Maka padahal lek pengin maksiat, sebelum bermaksiat kudune golek panggonan sing sekirane Gusti Allah mboten mirsani. Lah kalau memang tidak ada tempat yang bisa bersembunyi dari Allah Ta'ala, maka ya jangan berbuat maksiat. Sebab nopo? Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita. Di dalam ihsan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, antak budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yarok. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau lihat Allah. Ini jenenge makom musyahadah. Kalau makom musyahadah kita tidak mampu, bagaimana? Meduno fa illam takun taroh. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, menyaksikan Allah dengan hatimu, fa innahu yarok. Yakinilah Allah selalu melihat kamu. Ini namanya makom muraqabah. Berarti dimanapun kita berada, Allah selalu melihat. Allah selalu melihat kita. Oleh karenanya, karena Allah selalu melihat kita, jangan sampai kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kepingin ditresnani Allah, ojo sampai kita melanggar larangane Allah. Satu. Terus ojo sampai kita ninggalke perintah Allah. Ini konsekuensinya ngoten. Maka bagi orang yang bisa memposisikan dirinya di hadapan Allah seperti seorang budak di depan sayyidnya, tentu dia akan berusaha nopo golek senengi Tuhannya, golek ridhane Allah. Nah, oleh karena ini pun fal yubadir asyakhsu al mutawajjih ilal kamalid dunyawiyah wal ukhrawiyah ila fi'li ma yujibu qurbahu wa mahabbatahu. Oleh karenanya orang mukmin yang sempurna, wong mukmin sing apik, orang yang mulia itu adalah dia akan yubadir. Apa yubadir niku? Bergegas, cepat-cepat
cepat-cepat bergegas melakukan ilafi lima yujibu kurbah. Maka orang yang baik, orang yang mulia itu dia akan bergegas melakukan perkara-perkara yang menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Wa mahabbatahu, melakukan perkara-perkara yang menjadikan dia dicintai oleh Allah. Itu orang yang mulia. Jadi orang yang mulia sadar, posisiku di hadapan Allah seperti seorang budak di depan majikannya. Maka sebagaimana majikan ini senang ketika melihat karyawan atau budaknya taat, saya juga harus begitu. Aku kudu taat neng Allah Ta'ala. Krono Allah Ta'ala niku seneng ketika melihat aku ngelakoni perintah. Allah Ta'ala seneng ketika aku ngedoi nopo sing dilarang. Makanya nek kita kepingin dadi manusia yang mulia, bagaimana? Bergegaslah, cepet-cepet to ngelakoni perkara-perkara sing nyebabne Allah ridho, ngelakoni perkara-perkara sing nyebabne Allah semakin cinta kepada kita, ngelakoni perkara-perkara sing nyebabne Allah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal yastanib amma yuskhituhu wa yubghiduhu. Di samping melakukan sesuatu yang menjadikan Allah cinta kepada kita, kita juga harus menjauhi amma yuskhituhu, perkara-perkara sing dimurkai oleh Allah. Apa perkara-perkara sing dimurkai Allah? Maksiat. Betul lagi, maksiat. Maksiat itu adalah perkara-perkara sing dimurkai Allah, perkara-perkara sing dibendu kali Allah. Maka nek kita kepingin dicintai oleh Allah, dua kewajiban kita, dua tugas kita. Apa itu? Satu, fi'li ma yujibu kurbah, ngelakoni perkara sing diperintah nih. Ngelakoni perintah-perintah Allah, ngelakoni sholat, ngelakoni poso, ngelakoni sholat tarweh, gitu. Ngelakoni perkara sing apik sing dadi sebabe Allah ridho. Nomor kali wal yajtanib amma yuskhitu wa yubghidu. Nomor kali kita kedah ngedoi larangan-laranganipun Allah, ngedoi maksiat. Ini tugas kita. Nek kepingin kita niku ditresnani Allah, kita kepingin diridhoni Allah, maka kuncinya nggih namung niki tok wis. Perintahe dilakoni, larangane didoi. Nah, kemudian napa niku perkara utawa ibadah sing paling didemeni Allah napa? Nek kita wis ngerti, aku kudu nglakoni ibadah. Krana ibadah niku dadi sebabe aku cedhek ning Allah. Ibadah kuwi dadi sebabe aku ditresnani Allah. Lalu kita harus mengetahui pula ibadah nopo, nggih. Ibadah nopo sing paling didemeni Allah. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala ma taqarraba ilayya abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya Allah Ta'ala dawuh, ini hadis qudsi berarti Gusti Allah dawuh, ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekat kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu ibadah, ahabba ilayya mimma aftaratu alaih, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan suatu ibadah yang lebih aku sukai, melebihi dari ibadah yang aku wajibkan. Ibadah yang aku wajibkan. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku
selalu berusaha mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila hambaku niku sudah melakukan perkara yang aku wajibkan, lalu dia berusaha menambah amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku yang akan menjaga pendengarannya, wa basarahul ladzi yubsiru bih, aku yang akan menjaga penglihatannya, wa yadahul lati yabtishu biha, aku yang akan menjaga tangan yang digunakan untuk memukul, wa rijlahul lati yamsi biha, aku yang akan menjaga kaki yang digunakan untuk berjalan, wala in sa'alani, dan apabila hamba yang sudah aku cintai itu meminta kepadaku, niscaya la'u'tiyannahu, pasti aku beri, kata Allah. Wala in ista'adzani, dan apabila hamba yang aku cintai itu minta perlindungan kepadaku, la u'idzannahu, pasti aku lindungi. Rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dari hadis ini kesimpulannya apa? Yang bisa kita petik, kita harus tahu bahwa Allah itu senang, Allah itu akan senang kepada hambanya ketika hamba ini melakukan perintah-perintahnya, melakukan ibadah. Dan ibadah yang paling menjadikan Allah ridho adalah ibadah yang wajib. Ya, ibadah yang wajib ini adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Oleh karenanya orang itu harus mendahulukan ibadah wajib daripada ibadah sunnah. Jadi kita semuanya harus ngerti carane nyedek neng Gusti Allah. Carane nyedek neng Gusti Allah, sing paling didemeni Gusti Allah nopo? Kita mendekat kepada Allah dengan melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang paling dicintai Allah. Lalu setelah ibadah wajib selesai kita lakukan, maka kita berusaha menambah amal ini dengan amalan-amalan sunnah. Ini sekaligus memberikan satu warning kepada kita. Kita tidak boleh mengutamakan amalan sunnah sampai ngalahke amalan yang wajib, tidak boleh. Keliru niku, buru cengkelangan delek. Ibadah sunnah penting, tapi ibadah wajib jauh lebih penting. Maka yang harus kita dahulukan adalah ibadah yang diwajibkan Allah Ta'ala, ibadah sing fardu. Satu contoh nopo ibadah yang wajib niku sholat. Sholat 5 waktu harus benar-benar kita jaga. Ya, kita sholat tarweh penting, kita sholat hari raya, sholat id penting. Tetapi ingat, sholat fardu 5 waktu jauh lebih penting. Ojo sampai misalnya kita niki serwegep nglakoni amalan sunnah, malah amalan wajib ora dilakoni. Niki kuwalik, mburu cengkelangan delek. Ya, buru cengkelangan delek niku. Mula sing apik dos pundi, sing sae, kita harus mengikuti petunjuk Nabi ini. Petunjuke Nabi nopo? Petunjuke Nabi, Kanjeng Nabi nyeritakne dawe Allah Ta'ala, mata qarraba ilayya abdi bisyai'in habba ilayya mimma aftaratu alaih. Mboten nenten mata qarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu ibadah yang paling aku cintai melebihi dari ibadah yang aku fardukan. Berarti ibadah fardu, ibadah wajib itu adalah nopo? Media mendekat kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah. Maka harus kita jaga betul-betul. Sholat 5 waktune, ya, sholat 5 waktune. Kemudian puasa Ramadan,
kita jaga. Kita boleh puasa Senin Kemis, puasa Daud, itu bagus. Tapi jangan kemudian kita meremehkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan jauh lebih mulia daripada puasa sunnah. Jadi yang kita utamakan, sing kita dhisike adalah ibadah yang wajib, karena itu adalah media mendekat kepada Allah yang paling dicintai Allah. Lalu setelah ibadah yang wajib telah kita lakukan, bagaimana supaya kita dicintai Allah? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Lalu kita menambah ibadah media mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Lek wis sing wajib wis dilakoni, ngoten lho, baru kita melakukan amalan sunnah. Sami seperti napa golek ngilmu. Golek ngilmu niku sing wajib, ilmu sing wajib niku namung 3. Ilmu sing fardhu ain kita pelajari hanya 3. Apa? Pertama ilmu tauhid, ilmu yang menjelaskan tentang keimanan kita. Supaya iman kita rusak piye, itu 1 sing wajib. Nomor 2 ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu yang bisa membenarkan ibadah kita, supaya ibadah kita benar. Ilmu fikih wajib kita pelajari. Kemudian sing nomor 3 ilmu sing fardhu ain napa? Ilmu tasawuf, ilmu akhlak, sehingga bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat sing tercela. Sing wajib niki, adapun kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar ilmu napa niku, ilmu yang lain, ilmu matematika, fisika, itu bukan fardhu ain. Maka jangan sampai salah. Kita harus mendahulukan yang wajib dulu. Ilmu sing fardhu ain kita pelajari, ilmu agama kita pelajari, ilmu fikih kita pelajari, tata cara salat, perkara sing batalke salat, piye supaya salat kita ditampa dening Allah, wajib kita pelajari. Lalu kita wajib belajar ilmu tasawuf, ilmu yang menjelaskan ahwalul qalb, tingkai hati, supaya hati kita resik, supaya kita terhindar dari sifat-sifat sing tercela, sifat hati sombong, iri, drengki, sak pinunggalane. Lalu yang ketiga, kita wajib belajar ilmu tauhid, ilmu yang menjelaskan tentang akidah, supaya nopo? Akidah kita benar, keimanan kita benar. Iku lho sing wajib, kuatkan dulu ini. Lalu setelah ini, lek wis ketelune kita pelajari, silakan kamu belajar bahasa Mandarin, monggo, tambahan mawon. Kamu belajar bahasa Inggris, monggo. Kamu belajar bahasa nopo? Bahasa India, monggo. Belajar bahasa Prancis, monggo. Ya, setelah ilmu yang wajib kamu pelajari. Tapi terkadang yang terjadi kesalahan di masyarakat niku nggih, terkadang ilmu agamane ndak ngerti, fikih ndak ngerti, perkara sing batalke fardu rukun lan perkara sing batalke ibadah mboten ngertos. Lalu dhek wis belajar ilmu ra karuan. Ngeten iki kurang pas nggih. Jadi menurut petunjuk Nabi Muhammad, ibadah yang wajib harus kita dahulukan. Ibadah yang fardu harus kita dahulukan. Setelah selesai baru kita melakukan ibadah yang sunnah. Maka dengan cara seperti itu kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah cinta kepada kita, kata Allah loh niki, lek wis Allah sudah cinta kepada kita karena kita melakukan ibadah yang difardukan, melakukan kesunahan, maka kalau Allah cinta kepada kita, kita akan dijaga oleh Allah. Penglihatan kita dijaga, pendengaran kita dijaga, tangan kita dijaga, kaki kita dijaga. Walain sa'alani, dan ketika kita minta kepada Allah, Allah akan memberi. Dan ketika kita minta pertolongan Allah, Allah akan menolong. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama lanjutkan kajian kitab Hikam Al-Hadiyah bersama dengan Kiai Muhammad Ana Musin, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngrati Boyolali Tulungagung. Ya, kita teruskan kajian kitab Hikam Al-Hadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya, diceritakan ada satu kisah. Kisah ini menceritakan keadaan orang-orang soleh, ibadahnya orang-orang soleh seperti ini. Ya, kita nanti berharap setelah kita mengerti akan kisah ini, mudah-mudahan kita bisa menirunya. Wahukiya anna Isom bin Yusuf ata majlisah Hatim al-Asom fa'aroda al-i'tirad alaih. Ada satu kisah diceritakan, sesungguhnya Isom bin Yusuf niku seorang ulama. Ata majlisah Hatim al-Asom, suatu saat Isom bin Yusuf datang di majelisnya Hatim al-Asom. Hatim al-Asom niku orang yang diangkat derajatnya krono etok-etok tuli niko al-Asom ya. Jadi orang yang etok-etok tuli niko, karena ada cerita seorang wanita, ada seorang Hatim al-Asom niki seorang ustadz, seorang ulama. Ada seorang wanita datang kepadanya ingin menanyakan suatu masalah, lalu tiba-tiba dia kentut keluar angin. Ya, akhirnya wanita niku pucat malu. Kemudian Hatim al-Asom niki, Hatim al-Asom nama lengkapnya adalah Abdurrahman, Aba Abdurrahman, itu kemudian etok-etok napa niku? Etok-etok tuli. Ketika itu dia bertanya kepada wanita tadi, "Ada apa? Kamu kesini mau apa?" Terus wanita tadi menjawab, "Aku kepingin bertanya." Sing banter. Saya kepingin bertanya. Ora krungu. Nah, itu gayane Hatim al-Asom etok-etok tuli. Akhirnya wanita tadi punya satu kesimpulan, kalau suara saya sakmene banter niki napa Hatim niki mboten mireng, berarti swara entutku lak ya ora krungu. Akhirnya hilang rasa malunya. Semenjak itu Abdurrahman, Aba Abdurrahman Hatim niki dijuluki al-Asom, orang yang tuli, tapi sebenarnya dia tidak tuli. Nah, suatu saat ada seorang alim namanya Isom bin Yusuf. Beliau datang di majelisnya Hatim al-Asom. Fa'aroda al-i'tirad alaih. Tujuan sebenarnya adalah kepingin bertanya kepada Hatim al-Asom. Faqala lahu, lalu Isom bin Yusuf lalu bertanya kepada Hatim, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman," ini julukan dari Hatim al-Asom. "Hei Aba Abdurrahman, kaifan tusolli, jelaskan kepadaku bagaimana caramu salat, bagaimana kamu salat kan? Nggih. Bagaimana cara kamu salat? Salatmu modele kaya apa?" Ngoten, cara bahasa sakniki. Salatmu modele kaya apa? Maka subhanallah, mendengar pertanyaan semacam itu Hatim al-Asom kemudian membalikkan wajah. Fahawwala Hatim wajahu ila Isom. Jadi seketika Hatim al-Asom membalikkan wajahnya kemudian menghadap kepada Isom bin Yusuf. Wa qala lahu, lalu dia berkata, dia menjawab, "Wahai Isom bin Yusuf, kalau kamu bertanya kepadaku bagaimana bentuk sholatku, ketahuilah, idza jaa waktu sholah, ketika datang waktu sholat, kumtu, maka saya segera berdiri. Aku segera berdiri. Fa'atawadda'u wudu'an dohiron wa wudu'an batinan. Lalu setelah aku berdiri, lalu aku melakukan wudu dohir dan wudu sing batin. Jadi ketika aku mendengar suara adzan,
aku langsung berdiri, kemudian mengambil air wudhu, aku wudhu secara dohir, wa wudhu'an batinan, dan aku wudhu secara batin. Faqala Isom, mendengar jawaban Hatim al-Asom niki. Hatim al-Asom kan nek arep salat wudhu dohir lan wudhu napa? Batin. Lek wudhu dohir kabeh ngerti. Lalu maksud wudhu batin ini bagaimana? Maka Isom bin Yusuf bertanya, faqala Isom, kaifa al-wudhu'ul batin? Wahai Hatim al-Asom, bagaimana wudhu batin itu? Piye maksudnya wudhu batin niku? Faqala, maka Hatim al-Asom mengatakan, amal wudhu'udz dzahir fa'aksilul a'dha' bil ma. Kalau wudhu dzahir nggih, maka ya sebagaimana yang biasa kamu lihat, membasuh anggota wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, membasuh kaki, itu wudhu dzahir. Wa ammal wudhu'ul batin, sementara kalau wudhu batin maka fa'aghsiluhu bisab'ati asya. Wudhu batin itu adalah aku membasuh anggotaku dengan 7 perkara. Di wudhu batin. Jadi awake dhewe kudu ngerti wudhu batin. Wudhu batin kuwi kata Hatim al-Asom, ketika akan sholat aku membasuh anggota tubuhku dengan 7 perkara. 7 perkara, yang pertama bitaubat. Pertama adalah dengan taubat. Iki wudhu batin. Dibasuh awake dengan taubat. Taubat niku napa? Menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukannya, janji tidak akan melakukannya kembali, itu taubat. Jadi sadurunge salat, di samping wudhu dzahir, wudhu batin. Wudhu batin pertama adalah taubat. Sing nomor kalih wan nadamah, menyesal, getun kesalahan-kesalahan di masa lalu. Mungkin biyen nate duwe dosa, biyen nate duwe kesalahan, digetuni. Itu yang kedua. Lalu basuhan yang ketiga watarku hobbid dunya. Lalu yang ketiga wudhu batin itu adalah sing nomor 3, ketika aku sholat, ketika aku akan sholat, aku tinggalkan kecintaan hatiku kepada dunia. Meninggalkan kecintaan hati kepada dunia. Jadi tarku hobbid dunya. Jadi meninggalkan kecintaan hati kepada dunia. Sehingga ketika sholat dunya wis ora enek ning atine sama sekali. Ketika sholat dunyane wis ora enek ning atine. Ngoten, ditinggalkan. Jadi taubat, nadamah, menyesali dosa-dosa, lalu meninggalkan kecintaan hati terhadap dunia, sing nomor 3. Sing nomor 4 wasanail khalqi, meninggalkan kecintaan dilem karo menungso. Nggih. Dadi sadurunge salat niku dibasuh anggota tubuhnya dengan meninggalkan kecintaan pengalemi menungso. Dadi ibadahe boten golek pengalemi menungso. Ngoten. Dadi hanya mencari ridho Allah. Ora pengin dilem menungso, ora pengin dipuji karo makhluk, mboten. Ditinggalkan itu semuanya. Kemudian sing nomor gangsal wariyasah, meninggalkan kecintaan terhadap kekuasaan. Jadi wis ora pengin dadi penguasa, ora pengin napa niku menjadi penguasa, meninggalkan kecintaan hati terhadap kekuasaan, terhadap pangkat, kedudukan, itu ditinggalkan semuanya. Niate mung pengin golek derajat wonten ngersaning Allah Ta'ala, mboten pengin oleh kedudukan wonten ngersanipun menungso. Niki sing nomor 5. Nomor 6 wal ghilli, menghilangkan dari dalam hatinya sifat dendam. Nggih, sifat dendam kepada sesama dihilangkan. Lek duwe pegel karo wong diilangi pegele, duwe dendam itu dihilangkan dendamnya. Ngoten, niki yang ke-6. Nomor 7 wal hasad,
yaitu dihilangkan sifat drengki, iri drengki dihilangkan. Ini maksud wudhu batin. Jadi Hatim Al-Asham mengatakan, nalikane kula badhe salat, ketika datang waktu salat, aku segera membasuh anggota tubuh kula nggih dengan wudhu zahir lan wudhu batin. Lah wudhu batin itu aku membasuh anggota tubuhku dengan 7 perkara. Pertama taubat, sing nomor kalih menyesali dosa-dosa di masa lalu, nggih. Yang ketiga meninggalkan kecintaan kepada dunia. Yang keempat meninggalkan pengen dipuji menungso. Nomor 5 meninggalkan kecintaan hati terhadap pangkat kedudukan di hadapan manusia, ditinggalkan semua. Wal ghilli, meninggalkan di dalam hati, yaitu dendam, sifat benci kepada manusia makhluk ditinggalkan. Dan yang ketujuh wal hasad, meninggalkan dari dalam dirinya sifat iri dan dengki. Lalu setelah itu tsumma adhabu ilal masjid, setelah saya melakukan wudhu zahir dan batin, kemudian aku berjalan menuju ke masjid. Fa'absutul a'dha, lalu saya letakkan anggota tubuh saya. Saya letakkan anggota tubuh saya di masjid. Fa'aro al-Ka'bah, seakan-akan saya melihat Ka'bah. Fa'akumu baina hajati wa khidri, lalu saya berdiri di antara kebutuhanku dan ketakutanku. Wallah nadhiri, Allah selalu melihatku, saya merasa Allah melihatku. Wal jannah an yamini, kemudian saya merasa surga berada di samping kananku, surga ning arah tengenku. Wanar an shimali, neraka ning arah kiwaku. Wa malakul maut khalfa dhahri, malaikat Israel ada di belakangku. Wa ka'anni wadi'u qadamayya ala sirat, ketika akan sholat itu seakan-akan aku meletakkan kedua kakiku di atas siratal mustaqim. Wanar an shimali, kemudian neraka ada di samping kiriku. Wa adzunnu, dan saya menyangka anna hadis sholah akhirus sholatin usolliha, aku merasa bahwa sholat ini adalah sholat terakhir yang bisa aku lakukan. Koyok ngono kuwi, iki sebelum sholat niki. Jadi saat durunge sholat Hatim Al-Asham seperti ini, wudhu, lek krungu adzan langsung wudhu, membasuh wajah, tangan, membasuh wajah, kedua tangan, kepala, mengusap rambut kepala, membasuh kaki. Lalu setelah itu beliau membasuh wudhu dengan wudhu batin, yaitu dengan taubat, memperbarui taubat, menyesali dosa-dosa di masa lalu, meninggalkan kecintaan kepada dunia, meninggalkan ingin dipuji makhluk, meninggalkan kecintaan kepada pangkat jabatan, meninggalkan sifat dendamnya hati, dihilai semuanya, meninggalkan atau menghilangkan sifat iri dengki. Baru setelah itu berjalan menuju masjid untuk sholat. Lalu setelah sampai di masjid, Hatim Al-Asham ini memposisikan dirinya ketika berdiri seakan-akan Ka'bah di depannya. Lalu beliau merasa Allah selalu melihat, surga di samping kanan, neraka di samping kiri, malaikat Israel itu berada di belakangnya, dan beliau merasa saat itu kaki beliau seakan-akan berada di wat siratal mustaqim. Wa adzunnu anna hadhihi shalah akhiru sholatin usolliha, dan dia merasa bahwa sholat yang dilakukan itu adalah sholat terakhir yang bisa dilakukannya. Mungkin setelah itu sudah dicabut oleh malaikat Israel.
Lalu setelah punya perasaan ngoten lalu saya niat sholat, lalu saya setelah niat sholat sambil takbiratul ihram, wa aqra'u bitafakur, lalu saya membaca Fatihah dengan mengangan-angan maknanya, wa arka'u bitawaddu, kemudian saya rukuk dengan andap asor, wa asjudu bitadarru, lalu saya sujud dengan dengan andap asor, wa ta'asyahadu birroja, lalu saya membaca tasyahud dengan pengharapan. Kata Hatim Al-Asom nopo, hadhihi sholati mundu salasina sana, seperti inilah sholatku selama 30 tahun, kata beliau. Seperti ini loh sholatku, lek jenengan pengin ngertos wahai Isom bin Yusuf, nek jenengan pengen ngerti sholatku, seperti ini loh sholatku. Sholatku seperti ini semenjak 30 tahun yang lalu. Selama 30 tahun sholatnya ngono kuwi. Luar biasa. Lalu setelah mendengar jawaban dari Hatim Al-Asom dos pundi, apa reaksi dari Isom bin Yusuf? Faqala lahu Isom, hadza syai'un la yaqdiru alaihi ghairuk. Wahai Hatim Al-Asom, sungguh sholatmu itu itu adalah sesuatu yang mulia yang tidak mungkin bisa dilakukan selain kamu. Wabaka bukaan syadidan. Lalu Isom bin Yusuf nangis dengan nangis yang sejadi-jadinya. Maka dari sini yang bisa kita ambil nopo, awake dhewe belajar. Senajan ora iso kaya iki ya. Senajan kita mboten saged, dereng saged salat kaya salate Hatim Al-Asom. Setidaknya kita belajar. Ketika sudah masuk waktu sholat, lek wis masuk waktu sholat, apa yang harus kita lakukan? Segera kita mempersiapkan diri. Lek wis manjing waktu sholat, lek wis manjing waktu sholat, maka hendaknya kita berdiri. Apalagi ketika muadzin memanggil kita, Allah memanggil kita lantaran muadzin, hayya 'alas shalah, mari menuju sholat, ayo lakukan sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju keselamatan. Itu hakikatnya Allah yang memanggil. Maka kita segera berdiri, lalu kita wudhu, lek niru Hatim Al-Asom, wudhu dohir lan wudhu batin. Wudhu dohir yo neng jeding kono neng padasan, basuh wajah kita, basuh kedua tangan kita, basuh rambut kita, lalu membasuh kaki kita. Tapi ojo ngelalekke wudhu batin, belajar. Setelah itu perbarui taubat kita, perbarui penyesalan kita terhadap dosa-dosa kita. Tinggalkan, hilangkan dari hati kita kecintaan kepada dunia. Hilangkan dari hati kita kepingin dilem karo menungso. Hilangkan dari hati kita kecintaan terhadap pangkat jabatan. Hilangkan dari hati kita dendam, kebencian kepada sesama makhluk Allah. Hilangkan dari hati kita sifat hasud, iri, dengki. Lalu setelah itu kita sholat. Ketika kita sholat, nek saged niru niki, kita niru niki, seakan-akan kita melihat Ka'bah. Lalu yakinlah Allah melihat kita. Surga, bayangno surga neng arah tengen kita, neraka neng arah kiri kita, neraka neng arah kiri kita. Malaikat Israel neng sandinge awake dhewe, neng burine awake dhewe pas. Subhanallah. Maka setelah seperti itu, maka insya Allah sholat kita akan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang dicintai Allah. Nek kepingin ditresnani Allah, dalane wis ngerti to nggih? Nek kepingin ditresnani Allah taala, dalane napa? Nyedek neng Gusti Allah dengan ibadah wajib, lalu ibadah sunnah. Lalu setelah itu kita menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah, niscaya kita akan dicintai Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita, Allah muliakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, marilah kita tutup dengan kesimpulan dan juga doa yang akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Ya, kesimpulan dari hikmah yang kedua nggih. Kalam hikmah itu bahasanya pendek tapi penjabarannya sangat panjang. Maka kesimpulan dari hikmah yang kedua ini, Imam Haddad ingin menjelaskan kepada kita orang yang sempurna, orang yang mulia. Orang itu akan semakin mulia manakala dia bisa memposisikan dirinya di hadapan Allah seperti halnya seorang budak di hadapan sayyidnya. Maka sebagaimana majikan atau sayyid itu seneng melihat budaknya ngelakoni perintahe, sopan santun, ngedoi larangane, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala itu akan cinta. Allah akan seneng kepada kita apabila melihat kita melakukan perintahnya, apabila kita menjauhi apa yang dilarangnya, apabila kita punya sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan cinta kepada kita. Dan media jalan untuk menghubungkan kecintaan Allah kepada kita nopo? Kita lakukan ibadah yang difardukan Allah kepada kita. Dijogo tenan salat 5 wektune, dijogo tenan poso Ramadhane, zakate, nggih, ibadah yang wajib dijogo tenan. Setelah itu kita tambah dengan ibadah sunnah, insya Allah dengan begitu kita semuanya akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah, ditakdirkan Allah hamba-hamba yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan makbulah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih mata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur mata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baru saja kita simak zona Islami spesial Ramadan yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boylango Tulungagung. Saya Danang Prayogi bersama dengan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. 96,8 Perkiasa FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.